Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran kelas 3 yaitu pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran pertama, untuk yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar dapat informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh di dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Sekarang perhatikan contoh dongeng berikut ini. Dengarkan dengan seksama cerita dongeng ini. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahku." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Nah, dari cerita dongeng pohon apel yang tulus, ada hikmah yang dapat kita ambil, yaitu menolong dengan ketulusan hati terhadap sesama. Pohon apel itu sudah tulus menolong anak laki-laki tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Teman pohon apel adalah anak laki-laki. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasa bahagia atau merasa senang. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya kepada anak laki-laki itu untuk membangun rumah dan membiarkan anak laki-laki itu bersandar dan beristirahat di pohonnya. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena anak laki-laki itu tidak kembali lagi untuk bermain bersamanya. Dan yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Pohon apel menangis karena dia merasa bahagia karena bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki itu. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering.
Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya dalam sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun kering. Di kotak pertama terdapat 35 helai daun kering. Di kotak yang kedua terdapat 15 helai daun kering. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Dayu kemudian menukarkan posisi kotak yang berisi 15 helai daun kering diletakkan pada posisi yang pertama. Sedangkan posisi yang kedua diletakkan kotak yang berisi 35 helai daun kering. Kemudian Dayu menjumlahkan jumlah keseluruhan daun kering itu. Penjumlahannya adalah 15 ditambah 35 sama dengan 50. Dan hasilnya sama. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dari penjumlahan 35 ditambah 15, hasilnya adalah 50. Dan dari penjumlahan 15 ditambah 35, hasilnya 50 juga. Artinya, 35 ditambah 15 hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Sekarang kita coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Kemudian kita tukar posisinya menjadi 930 ditambah 120 hasilnya adalah 1050 juga. Artinya 120 ditambah 930 hasilnya sama dengan 930 ditambah 120. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Pohon cemara memiliki manfaat bagi manusia, yaitu yang pertama, kayu pohon cemara dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Yang kedua, daun pohon cemara bisa dimanfaatkan sebagai penghias rumah. Yang ketiga, pohon cemara juga berfungsi sebagai peneduh dan penghias halaman rumah. Sekarang, perhatikan teks lagu Cemara yang diciptakan oleh Pak Ate Mahmud. Mari dengarkan lagunya dan nyanyikan bersama-sama.
materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.